dan rundown. Semoga semuanya sehat selalu. Senang sekali bisa berkumpul. Peserta itu ada dua nama Mareta ya. Oh iya, benar sekali. Saya Itu Mareta yang pakai H. ini minit, Satu mohon maaf. Waktu pertemuan tinggal 8 menit lagi atau memang di setup seperti itu? Mareta siapa Pratiwi ya. Benar, Mareta Pratiwi yang ada di Jakarta. Saya Surabaya. Oh iya, waktu pertemuannya mungkin Kak Dalila bisa di ini ya, kenapa? Oh, itu atau recordingnya ya Kak Dalila ya? Ya Pak, pertemuan kita sampai 10.30 ya Mbak Mareta ya rencananya ya. Jadi masih banyak waktu. Oke, benar sekali. Bisa dimulai, Bu Valen? Iya, silahkan Kak. Oke, terima kasih sekali. Kita akan mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih Saya Bapak Ibu hilang-hilang ya. semuanya sudah bersedia bergabung ya di acara hari ini. Temu kangen, temu akrab Alfai, membangun sinergi pengurus pusat Alfai 2025 sampai dengan 2029. Terima kasih sudah meluangkan waktu selama weekend ini ya, di tengah kesibukan dan juga waktu beristirahat untuk bisa datang dan bergabung. Selamat datang kami ucapkan untuk para Dewan Kehormatan. Ini ada Bapak Hanif yang sudah bergabung, terus kemudian Ibu Raya, adakah Ibu Raya? Ibu Raya, terus Ibu Lensi, ada Ibu Mira Sambada, mungkinnya juga masih on the way untuk bergabung ya, sambil kita menunggu. Terus kemudian juga ada Bapak Bambang Herianto, sudah join kah Bapak Bambang selaku dari perwakilan Health Officer Program Prestasi. Selamat datang juga ke Bapak Ibu Dewan Pembina dan Dewan Pengacara. Terus kemudian juga selamat datang pengurus PP Alfai 2025-2029, seluruh member Alfai yang saya hormati dan juga yang saya banggakan. Ini saya Mareta Della Rosa dari Surabaya sebagai moderator untuk sesi pada hari ini. Oke, lanjut ke acara berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang operatori oleh Kak Dalila. Silakan Kak Dalila.
Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Kehormatan yang akan dipaparkan oleh Bapak Hanif Saleh. Silakan Bapak Hanif. Terima kasih Mbak Marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak banyak apa nih di sini, tapi berhubung didaulat untuk sedikit memberikan satu dua patah kata, saya ucapkan terima kasih. Yang pastinya juga untuk undangannya. Saya sudah diundang. Saya belum melihat ada Ibu Raya dan Pak Bambang. Saya baru undang Pak Bambangnya itu pagi tadi. Saya pikir karena Pak Bambang kan almarhumah itu kan anak asuhnya Pak Bambang kesayangannya. Jadi betul-betul merupakan suatu kehormatan dari beliau Pak Dr. Bambang bisa hadir di sini untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memberikan kesan dan pesan. Dan pastinya saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah para ahli di sini, teman-teman semuanya, yang saya juga lihat memonitor perkembangan teman-teman melalui Facebook yang aktif di Facebook. Jadi saya sering berdiskusi sama Bu Raya mengenai capaian teman-teman semuanya yang saya rasa luar biasa sekali dan sungguh sangat membanggakan bahwa organisasi Alfai tetap eksis, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan kemasyarakatan, yang pastinya itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua, walaupun saat ini USID sedang tidak aktif lagi, mudah-mudahan pada periode kedepannya akan muncul kembali USID dalam bentuk lain. Tapi yang pasti dampak dari program ini baru kita rasakan sekarang. Memang dulu-dulunya pada saat saya di sana itu banyak mendapat pertentangan karena tidak memberikan dampak yang cepat. Tapi kita lihat sekarang teman-teman semuanya begitu aktif, baik di profesinya masing-masing maupun di masyarakat secara luas. Dan kalau tidak salah untuk kepengurusan ini, kepengurusan yang kelima ya, Mbak Marita dan Mbak Valentin. Yang pertama itu kan Pak Safik, kemudian yang kedua Pak Wisnu ya, kemudian yang ketiga Mas Yusa, keempat Pak Kadek, dan kelima sekarang. Benar nggak teman-teman? Nah, proses dulu di USID pada saat saya memanage prestasi atau program ini. Kemudian yang terakhir saya rasa saya bilang ada 5 periode, tapi katanya ada koreksi ya dari siapa tadi? Dari saya, Pak. Dari Iya. Pak Ade, Pak Hanif. Oh, iya. Ya, Pak Ade kedua Dimas. itu kan Bang Jo kan. Seingatku setelah Bang Safi kan terus lanjut Bang Jo sebagai ketua. Bang Jul ya? Iya, Ya, terus? lalu Yosa kalau nggak salah ya. Bukannya Dokter Wisnu? Nah itu saya lupa Wisnu itu kapan ya? Anu, Kadek tahu ndak? Masih mute. Masih mute. Pak Wisnu, kalau kita sepakatnya Pak Hanif, yang ketuanya Pak Safik, kita pelaksana aja. Oh gitu. Mempermudah mengingat. Itu candaan teman-teman. Pak Safik udah datang belum ya? Tadi udah ada beliau. Kita Jadi Pak pelaksana. Safik 2 kali ya, 2 periode ya? Pak Safik selamanya. Salah lagi ya. Ya, ada Dr. Wisnu, Bas Yosa jadi sekjennya waktu itu. Kemudian lanjut ke habis Bang Yosa ke saya, habis itu Kak Valen.
Wis, mantap. Iya. Jadi Heeh. mudah-mudahan akan tetap ada keberlanjutan untuk Amin. Alfai ini karena Sekarang semua di bawah Kak Valen nih, Pak Hanif. Tetap alhamdulillah. satu Selamat gerbong ya Pak selalu. Mbak Valen ya. Eh, dan ini kan merupakan satu-satunya organisasi alumni beasiswa USAID ya di seluruh dunia. Jadi selama saya bekerja di USAID memang yang baru pertama muncul ya di Indonesia sampai USAID tutup, kemudian juga masih juga belum ada yang menyusul untuk program ini. Jadi Indonesia merupakan pionir untuk alumni beasiswa dari USAID. Dan saya juga sudah melihat banyak sekali capaian-capaian yang dilakukan oleh para alumni. Tentunya saya yang mengelola dulu sangat bangga dan sangat senang sekali dengan capaian-capaian ini. Saya dan Bu Raya sering berdiskusi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa capaian yang diperoleh oleh para teman-teman semuanya, para alumni itu memang tidak langsung ya, perlu waktu yang lama. Dan program ini juga memberikan kesempatan untuk merubah change of life ya, sehingga cukup memberikan suatu kebanggaan buat saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman juga tetap terus melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. Karena ini merupakan salah satu tujuan dari program USAID, dan saya melihat itu Alfain tetap terus berjuang, terus mendapatkan juga beberapa support dari institusi lain, dari kedutaan, dari yang lain-lainnya juga perusahaan tetap berlanjut, dan saya rasa sukses selalu untuk Alfai. Saya bangga dengan teman-teman semuanya, dan saya rasa saya tidak usah banyak kata, tetap berjuang. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sedikit memberikan sambutan di acara ini. Mungkin kalau Bu Raya ada, mungkin ada tambahan, silakan Bu Raya. Ada nggak Bu Raya di sini? Bu Raya belum ada ya sepertinya, Bu Valen. Belum masuk ya? Iya, Bu Raya belum masuk ya, Pak? Oh ya udah, silakan saya kembalikan kepada Mbak Marita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hanif atas sambutannya. Jadi kalau tadi sempat lihat memori videonya itu berkesan sekali ya, apalagi diformulir gitu ya. Jadi Iya. mengingat masa-masa perjuangan sampai sekarang bisa bertemu lagi dalam satu forum dengan role masing-masing di uh, sesuai bidang keahlian kita masing-masing. Oke, lanjut kita akan melakukan doa bersama Bapak Ibu sejenak atas berpulangnya alumni Alfai almarhum Dirna Mayasari Jacob. Beliau merupakan alumni Magister dari Masters in Public Health, Maternal Child Health, and Reproductive Health. Institusinya yaitu di Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus P2 DTK Aceh. Nah, itu data terakhir yang kami peroleh ya di database terkait informasi almarhum. Bisa dipimpin oleh Bapak Hatta untuk doa bagi almarhum Dirna Mayasari. Pak Hatta apa sudah ada? Bu Valen bisa bantu cek. Iya, sudah ada, namun masih di mute ya Pak Hatta ya. Izin mungkin bisa di unmute. Oh siap, sudah.
Ya, silahkan Pak Hatta. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Eh, Mari kita berdoa bersama buat almarhumah kawan kita Dr. Dirna Mayasari Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa saudara kami, rahmatilah ia, bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian dari noda, lapangkan dan terangilah kuburnya, serta masukkanlah ia sebagai penghuni surgamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Hatta. Ya, Selanjutnya ada testimoni singkat atas almarhum Dirna Mayasari Jagep oleh Kak Fania Nur Aisyah. Apakah sudah bergabung? Sudah. Oke, silahkan Kak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut AFAI, gini ya. Selamat Pak Hani, apa kabar? Um, uh, I- Sampai hari ini saya masih agak kesulitan untuk menerima kalau beliau sudah meninggal. Like, dada masih sesak mengingat. I just wish I could celebrate her departure. Pertama kali kenal Maya itu di Hotel Akasia, di acara pre-academic training. Dia datang agak telat, saya masih ingat dia pakai baju warna biru, kemudian cardigan warna hitam, and she smiles so bright, like she just kind of somebody that people can look up every time they can see her. Kalau saya bilang beliau itu sangat cerdas sekali, tidak mau menyusahkan, tidak pernah mau menyusahkan, dan juga tidak mau orang tahu sakitnya dan penderitaannya dan struggle-nya. Dia cerdas luar biasa, kemudian sangat konsisten dan persisten. Very bright. I think our public health field lost someone, like the hero. I call her the hero because she always put more than 100% for work and for anybody around her. Jadi ketika beliau mulai sakit, itu sekitar 5 tahunan, saya bertanya, bolehkah saya sharing dengan teman-teman dekat lainnya di Jakarta, so they can take care of you. Dia bilang tidak perlu. Maka ketika saya mendapat berita di grup dia masuk ICU dari Mbak Valen, saya confirm karena waktu itu saya di pesawat, saya dapat message yang sama dari orang yang kerja dengan beliau, just to make sure is it like real thing, karena hampir setahun yang lalu saya sudah merasa bahagia sekali melihat dia like enjoy her own life, like try despite of like her work.
Ada banyak kenangan dan hal yang sangat menyentuh antara kami di angkatan prestasi dulu ya Pak Hanif. Prestasi prestasi pertama itu masih HICD peralihan. I think like she is the family for us. Like for me, she is a big sister, like little sister, best friend. Ada satu hal yang ingin saya share. Waktu itu kami drive dari Las Vegas ke Zion, ke Bryce Canyon. Kemudian kami nyasar karena waktu itu kami tidak punya GPS. Kami sewa GPS dan baterainya habis. Seharusnya kami belok kanan ke Mesquite, tapi terus ke Utah. Dan kami pulangnya terjebak di salju. Saya belajar satu hal tentang Dirna. Ketika dia gugup, dia akan ngoceh. Dia bilang, Fania, kita nggak boleh mati di sini. Nanti Ibu Wiwin dan Pak Hanif akan panik. Dia nyebut Pak Hanif dan Ibu Wiwin berulang kali. Sementara ketika saya gugup, saya cenderung lebih diam. Ketika kami keluar dari salju dan badai, ada seseorang yang bertanya, kalian dari mana? Kami bilang, kami dari Bryce Canyon. Katanya, itu jalan sudah ditutup selama seminggu. Buat saya, Dirna Mayasari itu selalu membawa keberuntungan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Pekerja keras, dan dia memang mendedikasikan dirinya itu untuk social worker. Saya pernah bertanya, Maya, kenapa sih kok kamu nggak mau ngambil PPDS ya? Terus dia bilang, not my passion. Karena saya pernah bilang, Mai, kamu tahu kan kalau pekerjaan kamu sorry, kayak yang bakal susah kamunya gitu. Tapi dia bilang, I know, but I'm happy. Jadi dia selalu bahagia dengan pekerjaannya dan selalu memikirkan kepentingan orang lain. Tidak pernah mau menyusahkan, bahkan di saat-saat sulitnya, dia tidak pernah mau menceritakan kesusahannya. Itu yang masih saya kenang untuk Dirna Mayasari. Kayak menurut saya dia salah satu role model untuk anak kawan-kawan yang bekerja di public health khususnya. Karena dia memang mendedikasikan, dia kalau bekerja itu benar-benar yang 1000%. Like, she would give it all. Dan nggak pernah menyerah. Sampai hari ini saya masih agak kesulitan memang untuk menerima kalau beliau sudah tidak ada. Saya masih teks, saya masih berpikir bahwa one day she will text me back or just complain like, what, don't even like text me back. It's one of family that I found through prestasi, like up and down. We share like what do you want to do in the future? Kamu mau ngapain aja 5 tahun? Bahkan ketika kami masih sama-sama di California, kita sharing like, kamu mau ngapain 2 tahun ke depan kita gimana ya? Like, apa ya yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan gitu? Rencana ke depan. Dan I think many people also were touched by her, like personally, like mentally, karena dia memang baik, loving, like I mean it, dia orangnya sangat sangat penyayang sekali.
tidak banyak yang bisa saya share karena mostly is like kenangan pribadi saya dengan Maya. Tapi secara profesional, saya melihat dia adalah seorang tokoh baru ya di public health. Tokoh baru dan sayangnya harus pergi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga one day I could celebrate her like properly without crying. Karena semenjak dia kena cancer itu, dia pernah bilang, don't even cry for me. But how it could be, like, we love her. Like, I do love her. I love her so much. Like, everybody around her love her. It just automatically, if I cry automatically, like when I drive, I just automatically remember her. Karena walaupun kita jauh, kita itu selalu saling kirim pesan randomly, teks. Walaupun dibalasnya tengah malam, selalu teks. Kerjaan kamu gimana? Kesehatan kamu gimana? We lost her, but she left like incredible memories to us. And for her work, she is happy now. I know she's happy now and then not in pain anymore. Thank you so much. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fania untuk testimoninya. Um, Memang kenangannya begitu lekat ya dengan kita orang-orang yang selama ini kita kenal gitu loh. Dan personally memang kalau di Alpha AI ini pengalaman saya menemukan satu keluarga yang lain gitu ya, yang baru di mana komunitas yang lain terkadang tidak bisa sedekat ini gitu. Makanya Alpha AI bukan hanya sekedar um, you know um, community, but it's also family. Oke, thank you once again for your testimony, Kak Fania. Semoga almarhum juga bisa tenang ya, beristirahat dengan tenang di sisinya. Oke, kita lanjut ke acara sesi panel salam dan sapa dari Ketua Umum Alfai Lintas Generasi. Nah, ini nanti saya akan panggil ya satu-satu. Em, Silahkan ketika kita bisa diskusi singkat untuk bisa unmute mikrofonnya. Di sini ada Bapak Syafiq, ada Bapak Johari, Bapak Wisnu Trianggono, Bapak Yosa Nainggolan, dan juga yang terakhir ada Ibu Kadek Ridhoi Rahayu. Nah, oke. Kita diskusi singkat mungkin ya dengan satu pertanyaan yang bisa direspon oleh masing-masing. Nanti Kak Dalila bisa bantu untuk pin sehingga terlihat nih teman-teman Alfa I lintas generasi untuk bisa menyampaikan tentang apa sih makna Alfa I bagi teman-teman gitu ya yang uh, sudah memiliki pengalaman dalam kepengurusan Alfa I lintas generasi ini. Sekali lagi ada Bapak Syafiq, Bapak Johari, Bapak Wisnu Trianggono, Bapak Yosa Nainggolan, dan juga Ibu Kadek Ridhoi Rahayu. Nah, ini yang dipin masih Bu Doi aja nih. Halo Doi. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Doi dulu ya. Apa sih Alfai menurut Doi? Apa makna Alfai? Oh, nggak bisa unmute. Tolong, eh, tolong, tolong dibantu. Oke, Ya, silakan. halo, selamat pagi semua. Em, ya,
ini masih mencoba untuk kembali menetralkan emosi dulu karena tadi Kak Fania mengingatkan banyak kenangan ya, dan itulah Alpai untuk saya. Tidak hanya kenangan manis, tapi segala perjuangan itu terangkum di sini. Kalau kata salah satu produk tuh rame rasanya gitu ya, nano-nano gitu setiap bergabung dengan Alpai. Yang namanya keluarga, dia adalah tempat berpulang, tempat kita melepaskan semua lelah, kesal, senang, bahagia, excited, itu semua tersedia di Alpai. Kenapa saya bilang tersedia? Saya pernah suatu kali merasa bahwa menjadi bagian dari Alpai itu saya hanya titik kecil gitu ya. Kalau tadi Pak Hanif menyampaikan para ahli semua, saya sempat merasakan bahwa saya hanya titik kecil. Tapi ketika diberikan kesempatan untuk lebih mendalami lagi, untuk aktif sebagai member, kemudian di pengurus pusat, saya merasa titik-titik kecil inilah yang kemudian terkoneksi menjadi sebuah titik yang besar di segala penjuru, kita terkoneksi, dan yang terpenting adalah arti dari rumah itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia atau di Amerika, tapi kita tetap merasa bahwa kita punya sesuatu untuk diberikan kembali ke rumah kita. Sejauh-jauhnya teman-teman pergi merantau, sekarang saya lihat ada tidak hanya di Amerika ya, sebagian besar mungkin sudah ada di Indonesia, tapi di belahan benua lainnya ketika kita mencoba untuk yuk mampir sebentar ke rumah, selalu ada sambutan yang hangat. Jadi kehangatan Alpai ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin menjadi hal yang sangat istimewa, sebuah privilege untuk tetap dirasakan dari belasan tahun yang lalu dan masih tetap sampai saat ini. Tadi saya sempat bercanda ya, Kak Eta, di awal, Pak Safik ketuanya nih, kita cuma pelaksana aja. Ya. Padahal satu hal yang istimewa adalah teman-teman yang menggerakkan Alpai, siapapun itu selalu saling memberikan dukungan. Jadi secara langsung, tidak langsung, baik secara moral, material, ada yang menyampaikan doa. Saya rasa doa ini adalah sebuah penentu kesuksesan kita semua, karena sekali lagi tidak akan ada yang terjadi kalau yang di atas tidak memberkati, dan saya yakin doa-doa itu terus mengalir dari teman-teman yang merasakan manfaat dari keberadaan Alpai. Rumah bersama ini kita sering renovasi gitu ya. Kita berikan bahan baku agar rumahnya semakin kokoh. Kita coba datangkan orang-orang yang bisa memperkuat sendi-sendinya, sampai pada akhirnya rumah ini menjadi sebuah dalam tanda kutip home industry. Siapa bisa melakukan apa, produktivitasnya kembali dikembalikan ke rumah Alpai. Ada beberapa teman yang mungkin merasa, aduh nggak apa-apa ya saya datang kalau dulu nggak begitu rajin gitu, jadi malu. Enggak lah, siapapun bisa untuk kembali pulang, karena sekali lagi Alpai ini adalah rumah yang memayungi kita semua. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada mas, ada adik-adik, dan tentunya ada kita juga. Jadi rumah yang selalu menyambut kita dengan segala positif, negatif, dengan segala kebaikan, dengan dalam tanda kutip permasalahan yang ada, kita cari solusi bersama. Itu adalah fungsi sebuah rumah. Dan Alpai adalah salah satu organisasi yang ruang diskusi keluarganya itu sangat hidup sekali. Tidak semua rumah bisa menghidupkan ruang diskusi itu. Dan Alpai hingga hari ini, walaupun tadi disampaikan sudah bubar gitu payung besarnya, kita bisa membuktikan dots yang kecil tadi itu tetap menyala. Karena binar-binar inilah yang pelita awalnya itu memang diberikan api yang sangat kuat, api abadi. Kemanapun pergi selalu menjadi cahaya. Ini itu dari saya, Kak Eta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Doi sambutan dan salamnya yang kalau dengar suaranya Kak Doi itu menenangkan, ceria, renyah gitu ya.
Dan saya setuju sekali kalau Alfai merupakan rumah yang hangat gitu ya. Kapanpun kita bisa datang dan juga berinteraksi satu sama lain, bahkan juga lintas generasi gitu ya. Kalau saya lihat di sini dulu saya pernah berkonsultasi ketika mau daftar gitu ya untuk Alfa ini ya beasiswa prestasi ini. Saya konsultasi dengan Pak Aris nih. Pak Aris ada di sini. Terus akhirnya saya keterima gitu. Terus sampai akhirnya di bawah generasi saya ada Valen yang konsultasi ke saya. Sampai sekarang dia jadi ketua saya. Jadi benar meskipun kita paham bahwa ada apa ya lintas generasi yang berbeda, tetapi hati kita sama gitu ya untuk Alfai dan juga untuk Indonesia. Oke, em, ada lagi. Tadi ada Pak Wisnu yang datang. Sepertinya kok nggak ada lagi ya. Pak Johari mungkin bisa bantu double check ya, Kak Valen. Bapak Johari, Bapak Wisnu Trianggono, Yosan Nenggolan, Pak Syafiq. Adakah? Oke, mungkin tadi sudah masuk Pak Safik namun terpental ya. Mungkin untuk menghemat waktu bisa kita lanjut dulu aja Oke, ya kali ya Kak oke, Mareta ya. Mungkin nanti di oke, sesi ya. selanjutnya. Mm. Mhm. Karena acara selanjutnya adalah ke Kak Valen juga nih, perkenalan PP Alfai 2025-2029 oleh Ketua Umum kita. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Mareta selaku MC dan juga Bendahara Umum Alfai 2025-2029. Sebelum saya memperkenalkan tim pengurus pusat Alfai 2025-2029, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu dari Dewan Kehormatan. Terima kasih banyak Pak Hanif yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tadi juga Bu Raya mau join ya Pak ya, tapi nampaknya belum bisa join itu Bu Raya. Mungkin ada kendala teknis, tapi tadi sudah saya ingatkan lagi. Dan juga ada Dewan Kehormatan yang lain, ada Kak Lensi, Mursida, dan juga Ibu Mira Sambada. Kebetulan Bu Mira kemarin sempat menginformasikan tidak dapat bergabung pada pagi hari ini karena ada kegiatan. Tapi betul tadi yang memang disampaikan oleh Kak Fania, Kak Dowi, Kak Mareta gitu kan, yang memang Bu Raya, Pak Hanif, dan juga tim dari Dewan Kehormatan Alfa ini memang betul-betul membekas ya Pak ya. Masih ingat Pak, saya Pak 2013 pada saat daftar beasiswa itu masih semuanya offline ya Pak ya. Jadi aplikasi kita itu saya antar Pak dari Bogor naik motor Pak ke sorry, Prestasi itu kalau nggak salah yang di kantor Jakarta Selatan ya Pak ya. Itu saya bawa sendiri Pak gitu. Itu saya masih ingat banget Pak. Saya pengen daftar yang lain tapi TOEFL tuh masih rendah gitu Pak Hanif. Jadi aduh satu-satunya beasiswa yang memang menerima saya dengan TOEFL saya yang pas-pasan pada saat itu 450 Pak ITP TOEFL hanya USED Prestasi. Saya coba daftar, alhamdulillah keterima Pak, one shot gitu. Itu juga saya ingat banget Pak, wawancara juga sama Bapak ya Pak ya. Ada juga Bu Profesor, saya lupa namanya, yang memang pada saat itu men-challenge kami bagaimana bisa terus berkontribusi untuk Indonesia. Pada saat itu saya ngambil Workforce Development and Education, walaupun sekarang kerjanya di corporate ya Pak ya, tapi mudah-mudahan ilmu Workforce Development and Education itu bisa saya bawa, saya kembangkan di yayasan atau NGO yang saya kembangkan saat ini. Dan juga tentunya dengan Alfai seperti itu. Terima kasih banyak tim Dewan Kehormatan, khususnya juga ada Mbak Wiwin, tim IAF ya, dan juga Mbak Sri gitu karena yang memang sangat membantu perjalanan panjang Pak pendidikan kami. Kalau saya ingat Pak Hanif pada saat Munas yang lalu pernah memberikan statement, Mbak Valen, prestasi itu adalah saya itu adalah prestasi gitu kan ya. Itu statement Pak Hanif yang saya masih ingat gitu kan ya. Karena dari Bapak mulai bekerja di USAID itu Bapak yang apa ya menyampaikan bahwasanya sebenarnya tuh nggak banyak yang setuju gitu dengan beasiswa ini gitu kan ya. Tapi dengan itikat gitu kan ya tim dari USAID Prestasi akhirnya bisa bisa jalan ya Pak ya 1 dekade lebih sampai akhirnya Bapak pensiun prestasinya pensiun juga gitu ya Pak ya. Ya jadi kami memang benar-benar apa ya Pak ya mengharapkan mudah-mudahan ke depan ada lagi beasiswa yang seperti ini yang memang sangat kekeluargaan Pak ya. Banyak belajar dari Bu Doi yang saat ini jadi Dewan Pembina kami Pak di Alfai gitu kan ya. Beberapa kali juga kemarin saya dan tim di Alfai waktu angkatannya Bu Doi juga kita
melakukan proyek-proyek pendidikan Pak yang memang itu sangat berkesan untuk promote US Universities ya Pak ya di Indonesia, yang memang pada saat itu tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah saja gitu kan ya. Tapi juga kita sampai ke Ambon ya, ke kampusnya Kak Rampisela ya Bu Doi ya, di Patimura University. Ini sangat-sangat luar biasa sekali Pak. Mungkin kalau kata quote kan ya, kalau harus 1000 kali saya memilih, mungkin ini 1000 kali Pak saya memilih untuk daftar USED prestasi Pak. Saking ini luar biasa banget ya Pak ya. Saya ketemu banyak teman yang hebat-hebat, ketemu Bapak. Bahkan Pak, 2013, and then sekarang 12 tahun kemudian saya masih bertegur sapa gitu sama teman-teman alumni, masih komunikasi sama Bapak. Dan juga tim Dewan Pembina dan juga pengawas. Ini sangat luar biasa ya Pak ya. Jarang ada asosiasi alumni yang memang seperti ini ya Pak ya, ikatan kekeluargaannya. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan seperti itu, dan kita juga punya Pak alumni-alumni yang memang sudah jago atau hebat di bidangnya. Mudah-mudahan ke depan juga ini bisa terus berlanjut ya Pak ya, kepengurusan ini tidak hanya berhenti di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi kepada Kak Fania ya yang sudah menyampaikan sedikit mungkin sesi testimoni ya untuk almarhum Kak Maya seperti itu. Luar biasa, saya sampai cek lagi itu ada semacam kalau nggak salah IG quick and di Instagram itu semacam sharing session dengan Bu Doi. Saya lihat lagi Pak gitu kan ya. Dan saya baca artikelnya bagaimana almarhum sangat-sangat berdedikasi ya Pak ya untuk volunteering di bidang kesehatan, sehingga mendapat kabar tersebut dari Dokter Wisnu yang memang itu sangat, walaupun saya tidak mengenal beliau secara personil, tapi mendengar dan juga membaca artikel tentang beliau di website Alfai, ini membuat saya semakin membuka mata saya bahwasanya memang alumni-alumni kita ini luar biasa Pak gitu Pak. Memang banyak sekali yang dapat kita sinergikan bersama seperti itu. Tadi diinfokan oleh Pak Hanif, infonya Bapak Bambang Herianto akan hadir, tapi mungkin masih menunggu ya Pak ya. Dan juga memang tadi ada beberapa kendala teknis di Zoom. Beliau adalah ex-Health Officer Program Prestasi ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau memang bisa hadir bisa kita diskusi nanti di sesi akhir seperti itu. Ada juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nanti akan saya perkenalkan Pak di perkenalan PP Pengurus Pusat serta Pengurus Pusat Alfai 2025-2009 yang memang sudah kita sampaikan SK-nya pada bulan Juli 2025 yang lalu Pak. Dan akan kami perkenalkan di sini serta seluruh member Alfai yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sesi ini sebetulnya tidak hanya sesi untuk perkenalan alumni, tapi di akhir juga kita mau ada sesi ramah tamah. Pengen tahu juga kabar dari tidak hanya pengurus pusat, namun juga dari member Alfail yang lain seperti itu. Mungkin itu izinkan saya sedikit menyampaikan perkenalan yang sudah dibuatkan PowerPoint-nya dengan sangat apik. Terima kasih banyak Kak Dalila ya sudah membantu membuatkan PowerPoint-nya. Jadi izin Bapak Ibu teman-teman sekalian saya men-share terkait dengan pengurus pusat Alfai 2025-2029. Izin sebentar ya, saya izin share screen. Ya. Kak Reta, apakah terlihat Kak Reta? Iya, sudah. Kita bisa lihat slide-nya. Oke, Bapak Ibu, saya janji ini tidak akan lama perkenalan pengurus pusat karena kita memang pengen share ada banyak waktu untuk diskusi ya dan tanya jawab. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa saling bersinergi dan juga berkolaborasi bersama terkait dengan apa-apa saja sih program kita ke depan. Nah, untuk format progja nanti juga sudah disiapkan oleh Ibu Sekjen kita kayak S2 ya. Namun izinkan saya sedikit memperkenalkan pengurus pusat Alfai 2025-2029. Ini judulnya dari Bu Doi ini yang memberikan judul yang luar biasa, yang sangat apik, membangun sinergi perkenalan pengurus pusat Alfai 2025-2029 seperti itu. Jadi untuk pengurus pusat Alfai 2025-2029, kita punya 5 divisi dan juga 10 chapter dan juga 7 bidang. Memang tidak banyak berbeda dari angkatan Alfai zaman periode sebelumnya. Ini
susunannya hampir sama, namun ada beberapa tambahan seperti alumni engagement yang memang kita tambahkan di kepengurusan yang sekarang, Bapak Ibu. Jadi kita ada 5 divisi, divisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, demokrasi, dan juga tata kelola. Sedangkan kita punya 10 chapter ya, yakni chapter Sumatera dan Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan kita juga memiliki 7 bidang, yakni bidang riset dan pengembangan profesional, bidang humas dan media, jejaring luar negeri, perempuan dan anak, seni dan budaya, fundraising, dan juga business development. Unit bisnis nih Kak Sylvia Landa dan Pak Sabto dan tim, serta alumni engagement, Bang Wendy dan Kak Wisya, seperti itu. Nah, izinkan saya sedikit mungkin untuk memperkenalkan ya, pengurus pusat yang memang sudah tergabung. Mohon izin untuk tim Seknas Alfa-I, Ketua Umum, izin memperkenalkan diri, saya Valentina Soko Astri, prestasi USED 2014, alumni dari The Ohio State University. Ketua Dewan Pembina kita yang cantik ada Ibu Kadek Ridho Rahayu, SKM, MPH, prestasi USED 2013, alumni Montclair State University. Sebelumnya beliau ketum periode sebelumnya. Dan juga Ketua Dewan Pengawas kita ada Dr. Muhammad Hatta MPH, program HICD 2010, alumni Illinois at Chicago University. Ini merupakan Seknas di Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, dan juga Ketua Dewan Pengawas. Selanjutnya kita punya Sekretaris Jenderal, Pak. Ini gue baru kenal Pak KS tuh sebetulnya waktu pas acara teman LPDP ya. Akhirnya saya ajak, alhamdulillah mau. Ada Kak Estu Diah Arifianti SHMS selaku Sekretaris Jenderal Alfa-I 2025-2029. Beliau merupakan prestasi USED 2017 dari Arizona State University, dan juga ada Kak Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Lukman Baihaqi Alfihudin MSc MBA, prestasi USED 2016 dari Florida Institute of Technology. Selanjutnya ada Bu Bendum kita yang cantik dan juga MC kita pada pagi hari ini, ada Kak Mareta De La Rosa, MA PhD, prestasi USED 2013 Ohio State University. Ini merupakan Menteri Keuangan kita ya Pak ya di Alfa-I, Bapak Ibu semuanya. Dan merupakan prestasi USED 2013 Ohio State University, dan PhD-nya juga dapat dari OSU, Ohio State University ya. Ada Bapak Wakil Bendahara Umum yang sibuk sekali ini, tampaknya Pak Rudi ya, ada di IKN ini di Kalimantan. Bapak Rudi Hermawan SEMPH dari prestasi USED 2013, alumni dari George State University. Selanjutnya ini dia Dewan Kehormatan kita yang kita banggakan, hormati, dan juga sayangi. Ada Ibu Raya Suyoto, ada Kak Lensi Mursida, ada Bapak Hanif Saleh, dan juga Ibu Mira Sambada. Oke. Selanjutnya anggota Dewan Pembina, tadi Ketua Dewan Pembinanya Kak Kadek Ridho Rahayu, anggotanya ada Dr. Fitri Widyaningsih MS PhD, program HICD 2011 dari Michigan State University, ada Kak Stefani Perdana Ayu Lawulu SOS MPP, prestasi USED 2012 dari Michigan State University, dan Mas Tesri nih, Mas Tesri yang kemarin bikin artikel terkait dengan demokrasi di Indonesia ya, keren banget artikelnya. Prestasi USED 2013 dari Northern Illinois University, dan juga Pak Ahmad Safik SEMH LLM, program HICD 2009 University of Washington. Ada Ibunda kita, Ibu Dina Rafidiah SOS, SPD, prestasi USED 2013 Pennsylvania State University. Ada Bapak Markus Budi Harjo, alumni Educational Leadership Program Loyola University. Kemarin juga Alfa-I mengirimkan Pak Markus sebagai juri ya Pak ya pada lomba menulis esai di UNESA seperti itu. Dan juga ada Bang Suparlan Lingga SKM MPH dari prestasi USED 2014 dari University Massachusetts of Lowell seperti itu. Selanjutnya ada Dewan Pengawas, tadi Ketua Dewan Pengawas yang membacakan doa kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Hatta. Anggotanya ada Bapak Yosef Adiguna Huta Barat, program HICD 2009, Indiana University of Bloomington. Ada Kak Ezi Fauziah Asneli Putri,
program HICD 2012 Johns Hopkins University, dan ada Bapak Wisnu Trianggono, prestasi USET 2013 dari North Carolina at Chapel Hill University. Ada Bu Dewi Aryani, titip salam, katanya pengen banget hadir, tapi hari ini ada, kalau nggak salah tadi disampaikan akreditasi rumah sakit, nanti mau minta rekamannya ya Valen, siap Kak. Ini prestasi USET 2014 dari California State University, dan ada Bapak Tony Triulianto yang sudah hadir pada pagi hari ini dari program HICD 2011 dan Michigan State University. Terima kasih banyak juga kepada Pak Tony ya, kemarin ketika audit Finance Alfai dibantu banyak oleh beliau. Terima kasih banyak Pak. Saya mau lanjut untuk divisi dan divisi. Yang pertama pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, demokrasi, dan tata kelola. Ada Dr. Yosep Leonardo Samudra PhD, teman baik kami Pak di prestasi 2014. Beliau lulusan S2-nya University of Gadjah Mada, sudah dapat PhD juga dari Taiwan kalau tidak salah, dan sekarang sedang postdoc ya Pak Yosep ya di Taiwan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau mampir ke Taiwan bisa nih kontak-kontak Dr. Jo ya, untuk ya siapa tahu bisa diajak jalan-jalan gitu ya, mohon izin. Beliau merupakan ketua divisi koordinator kepakaran kita, seperti itu. Selanjutnya untuk pendidikan, ada koordinator pendidikan, ada Kak Yamin, SPDMA, prestasi USET 2014 dari University of Arizona. Kebetulan beliau ini berdomisilinya di Pulau Buton, Sulawesi, seperti itu. Pernah juga membantu Alfai dalam hal menjadi moderator pada saat teman LPDP kemarin, dan juga sekarang kami calonkan menjadi koordinator pendidikan Pak, untuk memang mengimprove ya Pak ya pendidikan-pendidikan dan memberikan ide-ide untuk universitas atau sekolah-sekolah di daerah timur yang memang masih perlu banyak sekali ide-ide yang menarik dari alumni Alfai. Selanjutnya ada wakil koordinator pendidikan, ada Kak Dion Eprijon Ginanto, SPD MA PhD, program HACD 2012 dari Michigan State University, seperti itu. Kalau tidak salah sekarang bermukimnya di Pulau Sumatera ya, Kak Dion ya, sebagai salah satu pengajar di Universitas Negeri di sana. Mau lanjut untuk ke kesehatan, ada koordinator kesehatan kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, Kak Nurbaya SGZ MGZ, prestasi USET 2014 dari University of Indonesia, dan juga wakil koordinator kesehatan ada Kak Rian Rahmat Nugraha MPH, prestasi USET 2017 alumni Johns Hopkins University. Nah, periode lalu Kak Rian jadi wasekjen ya, sekarang membantu kita untuk memberikan input-input atau ide-ide terkait dengan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya izin memperkenalkan untuk koordinator divisi ekonomi, ada Ibu Nurzanti Khadijah MPP, prestasi USET 2014, alumni dari Chicago University. Sedangkan untuk wakil koordinator ekonomi ada Kak Ria Anggraini MBA, prestasi USET 2017, Illinois State University alumninya. Untuk lingkungan ada Pak Hermudananto, SOP MSc IPP, sudah dapat doktor juga Pak, ini Pak dari Florida ya, seperti itu, prestasi USET 2014 dari Florida University. Kalau tidak salah sekarang beliau merupakan pengajar di Universitas Gadjah Mada. Ada Bapak Muhammad Yani SI MSI yang kami hormati, selaku prestasi USET 2016, Muscatin Community College ya, alumninya yang sangat aktif di Alfai. Serta ada kakak kesayangan kita nih Pak, ada Kak Ira Rizky Wahyuni, STMT, prestasi USET 2014, Institut Teknologi Bandung. Saat ini beliau sedang meneruskan doktoral di Australia. Terima kasih banyak Kak Ira sudah bergabung ke dalam kepengurusan 2025-2029. Selanjutnya untuk demokrasi dan tata kelola, ada koordinator demokrasi dan tata kelola Eva Danayanti MA, prestasi USET 2017 University of Colorado Boulder, dan juga wakil koordinator demokrasi dan tata kelola Dr. Muhammad Syaiful Aris SH MH LLM, prestasi USET 2012 California Davis University. Kemarin produk yang sudah dikeluarkan oleh divisi demokrasi dan tata kelola Alfai memberikan semacam statement resmi terkait dengan kondisi Indonesia yang bulan lalu sedang Bapak Ibu ya, sedang dilanda sesuatu hal, sehingga statement resmi itu sangat kuat sekali ya untuk menjadi pijakan kita terkait dengan kebijakan demokrasi dan tata kelola di Indonesia. Baik, lanjut ke koordinator wilayah. Koordinator umum wilayah kita adalah Bapak Apoteker Rudi Safrudin SSI,
PhD, Prestasi USET 2012, Alumni University of Indonesia. Dan juga ini kita juga sudah memplotkan terkait dengan chapter-chapter di masing-masing wilayah. Ada Bang Nurwasya, SSIMS, Prestasi USET 2013 lulusan Oregon State University untuk wilayah Sumatera dan Kepri. Sedangkan ada Kak Irma Adiatni Mawardi, Prestasi USET 2015 dari Purdue University untuk koordinator wilayah Kalimantan. Ada Bang Fian nih, Bang Fian SSIMS, Prestasi USET 2014 dari Ohio State University untuk Korwil Sulawesi. Ada Kak Casey atau Kezia Elizabeth Saloso, Prestasi USET 2014 dari Michigan State University untuk koordinator wilayah Papua dan Papua Barat. Dan sedangkan juga ada Mas kita, Mas Umam, Khairul Umam STMEC Dev, Prestasi USET 2014 dari lulusan Universitas Gadjah Mada untuk Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kak Sophia Kurnia Saripurba, Prestasi USET 2012 ya dari alumni Fordham University untuk Jawa Barat. Sedangkan ada Pak Taufik Mulyadin, Prestasi USET 2014 Ohio University, koordinator wilayah Banten dan Jakarta. Saat ini Pak Taufik masih sering kontakan sama kami Pak. Sekarang beliau kalau tidak salah bekerja di salah satu universitas swasta di Jakarta seperti itu. Selanjutnya ada koordinator wilayah Jawa Timur, Bapak Redi Setiadi SIP MPA, program HICD 2009 dari Delaware University. Dan untuk koordinator wilayah Bali dan Nusa Tenggara ada Bapak Yusli Ardianus Lakapu, Prestasi USET 2012 dari University of Indonesia. Dan juga ada Kak Teopani Rampisela SPSI MED, program HICD 2010 Concordia University, koordinator wilayah Maluku dan Maluku Utara. Tempo hari Alfai juga pernah mengadakan kegiatan ya dengan Universitas Patimura, didukung dengan sangat oleh Kak Rampisela. Terima kasih banyak Kak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke koordinator bidang. Untuk riset dan pengembangan profesional ada Abang Yosa Nenggolan MPP, program HICD 2012 Oregon State University. Ada juga Mas Dinar Dana Karisma SE MALD PhD, program HICD 2011 Tufts University. Kalau tidak salah sekarang Mas Dinar di Bappenas ya untuk pekerjaan saat ini. Selanjutnya ada Humas dan Media, ada selebgram kita Kak Patih Rajahasta nih, Prestasi USET 2016. Sudah banyak nih ide-ide yang nanti akan kita keluarkan untuk Sosmed Alfai. Mohon bantuannya ya tim Humas dan Media Kak Patih dan juga Kak Zulkifli Subekti ya. Prestasi USET 2013 dari Western Michigan University. Oke, selanjutnya untuk jejaring luar negeri ada Ibu Fauzanah Fauzan L. Muhammadi, SOS MSI MS PhD dari program HICD 2011 Florida State University, dan juga Dr. Imam Wahyudi Karimullah SSMA dari program HICD 2010 Michigan State University. Sedangkan untuk perempuan dan anak ada Kak Merli Aklin Wasista Klaas PhD, Prestasi USET 2013 dari Wisconsin Madison University. Untuk seni dan budaya ada Kak Dean Ardiansyah Utama Dilaga SEMAMH, Prestasi USET 2017 Brandeis University. Tempo hari Alfai juga sudah berkoordinasi dengan Kak Dean ya untuk memajukan budaya di Sumedang Larang seperti itu. Nah, kedepannya mudah-mudahan banyak sekali seni dan budaya yang bisa kita semangatkan atau tularkan energi positifnya seperti itu. Ada juga Bli Ikadek Purnawan SMED, Prestasi USET 2019, Indiana University of Bloomington, yang juga tergabung dalam seni dan budaya. Nah, dengar-dengar Bli Wawan pintar menari juga, hobi menari juga. Jadi mudah-mudahan ke depan ada gebrakan-gebrakan baru ya dari seni dan budaya Alfai. Baik, untuk tim fundraising dan business development ada Kak Sylvia Anastasia Landa, Prestasi USET 2013 dari Utah State University. Ini memang bidang yang sangat kita nantikan ya, program-program baiknya di 2025-2029 mudah-mudahan tim business development semangatnya sama bahkan lebih dari periode yang lalu. Dan juga ada tambahan Pak Deku, ini Pak teman-teman ada Pak De Sabto Tanoyo Puyanto dari program HICD 2008 Jacob Associates gitu. Ini
Pak De Sabto memang apa namanya wajah-wajah yang lama dan juga sangat membantu Al-Fai ya Pak ya dari kepengurusan sebelumnya. Namun juga masih semangat sampai sekarang. Makasih banyak Pak De ya. Dan juga ada Kak Feti Eukaristi Panjaitan SHLLM dari Prestasi USET 2012 alumni Georgetown University. Ini saya perkenalkan tim fundraising ada 3 orang. Selanjutnya ada divisi baru ya ini ada bidang baru ya ini alumni engagement. Ada Bapak kita, Bapak Wendy Wijarewandi MED dari Prestasi USET 2014, alumni University of Minnesota Twin Cities. Saat ini kalau tidak salah sedang menyelesaikan PhD-nya di Australia. Mudah-mudahan cepat kelar ya Bang ya, biar kita bisa gas alumni engagement di Alfai. Dan juga ada Kak Wishy Violen Palupesi STMPS, Prestasi USET 2013 State University of New York Syracuse. Oke, mungkin itu Bapak Ibu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkenalan pengurus pusat Alfai 2025-2029. Mudah-mudahan nanti di diskusi kita bisa berdiskusi banyak, bermusyawarah banyak untuk kemajuan Alfai ke depan. Terima kasih, mari kita buat pertemuan perdana ini menjadi titik awal bagi kita untuk menyalakan semangat sinergi Alfai ke depan. Nah, kalau ada apa-apa bisa langsung kontak kami di Seknas atau juga bisa memberi informasi di seknas.alfai.org.id. Untuk perkenalan pengurus pusat saya rasa dicukupkan. Saya lanjut ke sesi yang lain. Saya kembalikan ke Bu MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Valen atas perkenalan PP Alfai ya 2025-2029. Boleh di-share ya nanti PPT-nya. Jadi kita tahu nama divisinya apa dan juga foto-fotonya gitu yang lebih membantu untuk lebih tahu siapa masing-masing anggota dari Alfai ini. Oke, karena waktu terus berjalan, kita lanjut di pemaparan rencana kerja divisi atau bidang oleh sekjen kita, Kak Estu Diah. Silahkan Kak Estu. Nanti setelah pemaparan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab ya. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, boleh nanti untuk lanjut di sesi tanya jawab. Silahkan Kak Estu. Masih di mute ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Reta, kakak-kakak, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini bertemu wajah-wajah yang beberapa sangat familiar gitu. Menembus rindu beberapa tahun kayaknya meskipun kami dari USAID Prestasi 2017 itu angkatan yang paling anak bawang gitu, tapi kayaknya 2017 itu udah lama sekali ternyata. Nah, di kesempatan ini, kalau tadi Kak Reta menyampaikan akan ada paparan, sebetulnya bukan paparan, ini highlight overview saja terkait dengan apa yang kemudian dari Seknas harapkan untuk program kerja gitu. Jadi nanti ini juga subject to discuss gitu, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Harapannya program kerja ini juga bisa kita sukseskan bersama karena jangka waktunya lumayan panjang, satu periode ini sampai dengan 2029. Tapi nanti harapannya juga di tahun ini adalah yang kita bisa lakukan bersama. Oh, boleh bantu next, Kak Dalila? Tadi Pak Hanif juga sempat sampaikan di awal gitu bahwa senang sekali bertemu dengan expert yang hadir di pertemuan kali ini dan kami di Seknas juga membaca gitu hasil ADART dan senang sekali di sini ada perwakilan dari divisi maupun dari pengurus chapter wilayah karena kami melihat bahwa divisi itu sebagai pool of experts dalam rangka penyelenggaraan program kerja Alfai periode 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan amanah di ADART. Mengingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang mungkin belum sempat mengikuti proses diskusi dan juga saya kebetulan juga belum sempat ikut diskusi pada saat Munas di bulan Februari lalu, tapi setidaknya ada beberapa amanat yang ingin
berikan gitu kepada masing-masing divisi. Beberapa di antaranya adalah menyusun prokja dan juga rencana anggaran sesuai dengan kepakaran masing-masing. Lalu dari prokja itu disampaikan progresnya. Boleh sebelumnya dulu, Kak Dels? Ya, untuk menyampaikan progres maupun laporan dari capaian program kerja di dalam rapat pengurus pusat maupun juga rapat kerja nasional, termasuk juga melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah dan perkembangannya itu nanti disampaikan juga kepada ketua umum selain di rapat pengurus pusat dan di Rakernas. Nah, yang kami ingin sampaikan kepada Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan bahwa meskipun ada rencana yang kita coba masukkan nanti di dalam Prokja, ada juga hal-hal di luar Prokja yang nanti Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan bisa usulkan untuk dilaksanakan di masing-masing divisi. Boleh, next. Next slide. Secara umum ini sebetulnya sebagai gambaran awal saja yang kita harapkan bisa didiskusikan dan juga disampaikan oleh masing-masing divisi. Kalau tadi Kak Farid sudah memperkenalkan ada 5 divisi dan juga ada beberapa bidang di keorganisasian. Ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, kesehatannya double, demokrasi dan juga tata kelola. Nah, yang kami harapkan sebetulnya uraian dari masing-masing divisi ini untuk program kerjanya itu apa saja, dan apakah nanti untuk masing-masing program kerja ini butuh anggaran atau tidak. Karena kalau butuh anggaran nanti kita juga perlu pikirkan bagaimana cara mendapatkannya atau apakah memang sudah bisa menggunakan anggaran yang dimiliki oleh Alpha E Existing. Dan juga output dari masing-masing program kerja ini nantinya akan seperti apa. Beberapa contoh boleh di slide berikutnya. Ini yang sudah coba dinarasikan dari Kak Valen. Kemarin sempat memberikan contoh untuk divisi pendidikan misalnya. Program kerjanya terkait dengan penulisan opini pendidikan, baik itu di laman media cetak, sosmed, ataupun di website Alfai. Anggarannya sementara misalkan kayak gini tuh no cost atau tidak menggunakan anggaran. Dan untuk tahun penerbitannya di tahun 2026, outputnya adalah artikel. Apakah itu nanti artikel di sosial media atau artikel di media cetak. Seperti itu. Program kerja yang berikutnya misalkan mengadakan internal pertemuan melalui Zoom terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang juga tidak hanya dihadiri di divisi pendidikan tapi juga oleh pengurus pusat Alfai. Ini juga misalkan anggarannya no cost. Kemudian program kerja yang berikutnya misalkan membawa Alfai sebagai media partner kegiatan pendidikan eksternal sekolah universitas. Misalkan anggarannya ternyata butuh untuk media partner 10 juta atau 5 juta, dan itu nanti kita bisa melekatkan logo Alfai di kegiatan tersebut untuk spread awareness juga terkait apa itu Alfai dan juga apa yang sudah dilakukan. Misalnya seperti itu, kalaupun itu no cost, itu justru sangat baik gitu ya. Tapi ini sebagai gambaran saja. Ada juga MOU dengan sekolah, universitas menggandeng Alfai sebagai pembicara atau narasumber. Kebetulan ini kayaknya yang lumayan sering dilakukan di periode yang lalu. Dan kebetulan saya juga tahunya salah satu kegiatan Alfai adalah dari kegiatan MOU waktu itu antara Alfai dengan ESU dan juga Universitas Patimura. Tadi sempat disebutkan oleh Kak Valen. Saya yang sebelumnya sama sekali tidak ini ya, memang saya yang kurang inisiatif gitu untuk jadi tahu dengan adanya MOU Alfai dengan kampus baik itu yang ada di Amerika Serikat ataupun yang ada di Indonesia. Mungkin seperti ini contoh gambaran yang coba kemarin didiskusikan dengan Kak Valen. Nanti tentu sangat terbuka untuk diskusi dan juga untuk masukan lebih lanjut karena setiap divisi kami yakin punya karakteristiknya sendiri gitu, punya hal-hal yang kayaknya ada kolom
tambahan atau kayaknya ada yang tidak perlu itu nanti bisa didiskusikan kemudian. Kenapa ini kami sampaikan di proses perkenalan ini karena harapannya Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan dari masing-masing divisi bisa mendiskusikan di masing-masing divisinya untuk nanti kita bawa bersama menuju ke rapat kerja nasional. Kira-kira seperti itu highlight singkat terkait dengan apa yang kita sebetulnya harapkan dari masing-masing divisi gitu. Kalaupun nanti ada yang mau disampaikan masukan-masukannya bisa di forum ini, atau kalau misalkan forum ini inginnya perkenalan aja dengan masing-masing anggota nanti bisa japri ataupun via WA group di uh, Alfa-I, baik itu via WA group ataupun kanal-kanal lainnya. Kira-kira gitu, Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan, singkat saja saya kembalikan lagi ke Mbak Reta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Estu yang sudah sharing ya tadi inspirasi program-program yang tentunya bisa dirumuskan di masing-masing divisi. Silahkan jika ada pertanyaan, respon, karena kita punya waktu sampai sekitar 10.20 untuk sesi ini, diskusi atau tanya jawab saling sapa anggota. Sebelum nanti kita ada sesi penutupan ya, dan juga foto bersama. Adakah pertanyaan? Iya, mungkin bisa di open mic dulu semuanya kali ya, Kak Dalila ya. Tadi ada info dari, oh nih, Pak Maskus raise hand nih. Oke. Oke, Ya. silakan. Halo Pak Markus. Ketemu Halo, lagi kita. selamat pagi. Suara saya kedengar dengan baik ya? Ya, Siap. Salam ketemu kembali Ibu Marita. Luar biasa. Juga salam untuk teman-teman lain yang eh, menjadi anggota perjuangan di masa lalu. Iya, saya membayangkan begini. Ini sekedar pertanyaan saja. Eh, Beberapa atau banyak dari kita itu kan pasti memiliki akses untuk tampil baik di dalam lembaga maupun di luar. Pertanyaan saya adalah seberapa mungkin eh, label Alpha I itu bisa dalam tanda kutip kita klaim gitu ya. Oh, ini saya adalah bagian ini, saya menyuarakan eh, apa semangat dan visi misi Alpha I dalam suatu kegiatan. Terus kemudian kalau eh, sudah ada rambu-rambunya, itu mekanismenya seperti apa, kemudian implikasinya seperti apa. Ini lebih baik sebagai lebih merupakan sebuah pertanyaan ya. Eh, Terima kasih. oke, terima kasih. Boleh untuk diberikan tanggapannya, baik itu dari Ketua Dewan Ya, Pengawas, Dewan Pembina. Yamaha, Pekong. Oke, mungkin untuk logo Alfa-I boleh minta tolong Bu Pembina ya, yang memang sudah berkecimpung lama ya. Tadi pertanyaan eh, Pak Markus, Bu, bisa Ya, disampaikan, Bu. Silakan, Ibu. oke, makasih Pak Markus. Mudah-mudahan bisa lanjut proyek buku yang kemarin ya. Masih dinantikan nih, karena Masih tadi masih terbuka loh. Masih iya, terbuka kalau mau. ayo kita lanjut yuk ya proyek suka-suka tanpa deadline gitu. Tapi semoga makin banyak bisa berbagi cerita di sana. Izin Pak, jadi kalau untuk mekanisme kerja biasanya kalau menggunakan nama Alpai dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang sesuai dengan ADART. Jadi ada beberapa memang klausul di sana menyebutkan tidak bertentangan dengan ADART ya Pak ya. Nanti Ya. silakan kirimkan ke Seknas. Seknas akan mereview. Nanti akan keluar surat tugas. Nah, surat tugas atau surat keterangan yang menginformasikan bahwa sudah legal nih menjadi perwakilan dari Alpai gitu. Makanya setelah Bu Valen kemarin cukup sering warawiri juga, misalnya ada beberapa kegiatan yang memang ada perjanjian berkaitan dengan budgeting misalnya, kayak program besar gitu kan Pak, kemarin yang bareng sama US Embassy gitu ya. Jadi ketika ada proyek-proyek yang besar, itu akan ada kelanjutan administrasi. Nanti kita akan review dulu berkaitan dengan detailnya seperti apa.
itu ada surat keterangan bahwa nanti akan ABC siapa-siapa saja mewakili Alpai. Nah, yang Ya, kedua, seandainya kalau ada webinar, nah ini yang paling sering ya, terutama dari kampus, kemudian dari komunitas lain, halnya apa namanya koordinasinya sama, tetap dikirim ke Seknas, ke email, kemudian direview. Nah, setelah itu akan diberikan jawaban apakah sesuai atau nanti mungkin butuh tinjauan lebih lanjut, kayak gitu Pak baik. biasanya. Pasti akan diminta surat keterangan atau surat tugas kan Pak biasanya. Ya, ya. Nah, setelah itu akan Makasih. ada lagi komunikasi lanjutan tidak hanya dari sekjen, tapi dari bendahara umum biasanya Pak. Bu Valen ketawa tuh. Siap, semoga menjawab. Ya, oke gitu ya. Jadi nanti kalau ada dana-dana berhubungan dengan saya ya Pak Markus. Gitu ya. Kemarin juga sudah ada gitu ya yang ada pencairan gitu ya. Jadi saya langsung transfer atas persetujuan di ketua ya. Ketua akan approve terus jadi dananya bisa dicairkan seperti itu. Pasti ada review ya dari apa kegiatan yang sudah dihasilkan seperti itu. Sudah ada pertanyaan lagi, Pak Markus? Saya dari itu Pak Yosep, selanjutnya silahkan. Oke, Sudah reda. silakan. Iya, Pak Yosep Samudra. Terima kasih, salam kenal semua. Selamat menikmati akhir pekan di tempat masing-masing. Saya cuma ingin menanyakan lagi yang mungkin saya lupa atau mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu. Kalau tadi terkait dengan sumber daya manusia, yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana dengan sumber daya yang lain dari organisasi ini? Apakah sebenarnya punya modal apa aja yang sudah ada dan yang belum ada? Untuk nanti ke depannya dalam menyusun tentu program kerja dan melaksanakannya kita sudah pede, oh kita punya nih ini, saya mau kontak ini minta itu karena sudah punya. Di sisi lain kalau kita tahu sekarang misalnya oh kita startnya idenya banyak tapi banyak modal atau banyak barang, banyak fasilitas yang kita belum punya, ya mungkin itu bisa dijadikan proker juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosep. Bisa ditanggapi ya? Siapa ini? Bu Valen? Kak Doi? Iya, mungkin dari saya dulu nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Mareta dan juga Kak Doi ya. Baik, terkait dengan modal yang kita punya adalah expert pool ya Pak ya. Jadi kita sudah ada sekitar 1000-an lebih alumni Alfai, baik itu program dalam negeri, luar negeri maupun short course yang memang masuk ke dalam expert pool kami. Expert pool kita di Asosiasi Alumni berupa database. Jadi biasanya kan oh saya butuh tim ini, tim itu gitu-gitu kan ya. Expertise ini, expertise itu merupakan modal kita. Modal lainnya terkait dengan barang dan lain sebagainya tidak ada ya Pak ya. All virtual di kita gitu kan ya. Kantor pun kita tidak ada. Adapun mungkin untuk dana nanti bisa disampaikan oleh Mbak Mareta. Tapi saat ini memang kita tidak ada dana untuk divisi ataupun program. Yang ada adalah kita ada operational cost. Kalau tidak salah nanti detailnya bisa disampaikan ya Mbak Mareta ya. Itu memang untuk pembayaran administrasi ya di Alfai seperti itu ataupun juga ada sisa dana dari lokal hero yang lain untuk divisi pendidikan seperti itu. Namun untuk penggunaan pendanaannya itu harus approval dari tim sebelumnya dan juga kepala divisi lingkungan. Lingkungan, lokal hero yang lalu. Ada juga dana abadi 50 juta kalau tidak salah jumlahnya memang itu harus ada di rekening karena kenapa kita tidak ingin ke depannya Alfa ini menjadi goyang seperti itu tidak ada apa namanya tidak ada pendanaan apapun sehingga 50 juta itu kita plot di dana abadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Monggo silahkan. Kak Doi mungkin? Sama kok aman. Dok Yosef, mudah-mudahan nanti makin banyak program yang masuk ya. Jadi istilahnya setiap divisi diharapkan ada idenya untuk nantinya bisa diputar lagi nih untuk kegiatan divisi. Harapannya seperti itu. Kemarin kita berhubung ini ya Bu Valen ya pandemi ya. Jadi memang sempat numpang kalau di kepengurusan yang lalu itu di beberapa rumah termasuk rumah Bu Raya untuk surat yang sifatnya fisik karena beberapa
kolega, beberapa partners itu mewajibkan ada kantor yang memang punya kantor fisik gitu ya. Jadi sempat di rumah Sekjen, di apartemennya Mas Rian sebelum beliau ke Eropa, terus pindah ke Bu Raya gitu ya. Mudah-mudahan dengan pandemi kemarin tidak ada lagi syarat-syarat seperti itu gitu ya. Jadi tetap bisa virtual melalui email yang ini kayaknya udah aktif karena kita menggunakan email profesional juga dari website Alpai. Jadi ditunggu sekali nanti Dok untuk ide-ide cemerlangnya. Itu aja mungkin tambahan tadi Bu Ketua udah komplit. Oke, terima kasih. Eh, Kak Yosep Samudra gimana? Adakah pertanyaan lain? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya atau saling menyapa? Ini kemarin saya main-main ke ini ya, Doi di Konjen US yang ada di Surabaya. Terus Gimana tuh? ketemulah dengan siapa Kak Yohana ya? Oh iya, beliau memang Ah, advisor kita untuk ini. YouTube, Local Heroes. Beliau pindah dari Jakarta ke Surabaya. iya benar sekali. Terus pindah, Mm-mm. terus tanya tuh, ada nggak Mm-mm. sih Alfai di Jawa Timur gitu kan? Oh pastinya ada, ada beberapa orang gitu kan. Dan terus ini baru tahu kan, koordinatornya ada Kak Redi nih, yang baru saya admit. Kak Redi mungkin ada suaranya. Nah itu bisa, mungkin ada program gitu ya, kita ngopi bareng atau apa gitu ya di Jawa Timur. Atau ada Pak Aris juga kan tadi ya, Pak Aris yang ada di sini. Iya, jadi Iya, ada kemarin ya Komandan saya Aris. nggak sengaja ketemu sama Kak Yohana itu. Jadi, oh ya, Doi kemarin sempat jadi ini pembicara dan segala macam. Kita Iya. cerita. Kan kebetulan deket ya, 10 menit ke Konjen kalau dari tempat kerjaku. Ah, Jadi iya. deket banget. Sebenarnya kalau program Local Heroes tuh sebenarnya dedongkotnya dari teman-teman lingkungan nih, tetapi yang kena colek itu semua divisi. Makanya ketika orang nyebut Alpai itu udah langsung, oh kamu anak Local Heroes ya gitu. Karena emang kita brandingnya Alpai, bukan personal gitu di sana. Keren-keren, lanjutin aja. Heeh. Iya, iya sih. Pertama kali yang disebut, oh Local Heroes nih. Oke, ya mungkin mana nih? Pak Aris, Kak Redi, Jawa Timur, atau mungkin Aduh, teman-teman dari yang lain. Kak Redi aja saya mengamini. Siap. Pak Aris pasti sibuk sekali nih ya. Enggak sibuk WA-an. Kalau di Jawa Timur sebetulnya ini ya, eh, Kak Mareta, dulu kita sering ketemu ya. Nanti kalau mau dihidupkan lagi kan insya Allah bisa lah diatur buat kegiatan di Jatim. Nanti dikomandani oleh Kak Redi. Siap, kita tunggu ya nanti. Ini udah dikompori nih sama Pak Aris untuk Jawa Timur. Ya, siap. Nanti Jawa Timur, kita mulai dari Jawa Timur ya. Ngopinya maksudnya. Boleh Jawa Timur. Oke, tadi siapa? Kareta Om saya. Rudi nih ya. Om Rudi ini angkat tangan. Siapa? S2 Kak, Punten. Ya, tadi kayaknya Kak Valen juga sempat nyebut Local Heroes, Kak Doi sempat nyebut Local Heroes. Kebetulan kayaknya ada Bang Alfian ya. Waktu saya kebetulan ke Kendari, dinas, janjian ketemuan sama Bang Fian, ternyata masih Zoom sampai sekitar jam 10 malam. Jadi kayaknya seru juga kalau mau berbagi gitu Bang Fian terkait dengan Local Heroes dan sebetulnya challenge-nya gimana dan apakah ada potensi untuk dilanjutkan, ada keberlanjutannya untuk tahun depan gitu. Bang Fian mungkin boleh berbagi. Ya, terima kasih Kak Estu, Mbak Mareta, Pak Anif, dan kakak-kakak semua. Izin berbagi. Oh, sedikit pengantar dulu bahwa sebenarnya saya selain bekerja di pemerintah Kota Kendari, di Bapeda, saya juga punya NGO lingkungan namanya Komunitas Seras. Nah, gerbong ini yang kemarin eh, saya gunakan untuk kolaborasi dengan APAI untuk melaksanakan program
Local Heroes for Forest Protection. Nah, ini yang sebenarnya menjadi misi NGO saya, NGO kami untuk regenerasi sebenarnya bagaimana pelibatan generasi muda level SMA sampai level mahasiswa untuk eh, bersama-sama bagaimana terlibat dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Nah, kemarin eh, kita mengawal program atau kegiatan restorasi mangrove. Jadi kita libatin mahasiswa maupun SMA untuk sama-sama kita kita libatkan dalam penanaman mangrove. Nah, ini yang memang menjadi concern kami, bagaimana menularkan mindset peduli terhadap lingkungan, khususnya hutan maupun mangrove, hutan di darat maupun mangrove untuk ada aksi nyata. Karena selama ini kan kita tahu generasi sekarang itu sudah jauh dari yang namanya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini yang kita coba gagas dan jembatani. Nah, untuk challenge sebenarnya kalau untuk di Sulawesi Tenggara tidak terlalu berat karena memang kami di komunitas Seras memang sudah 2 dekade lalu sudah membangun jejaring dengan pemerintah lokal, kemudian juga beberapa NGO-NGO yang basisnya di Sulawesi Tenggara untuk sama-sama saling menguatkan, saling berjejaring, kemudian regenerasi untuk keberlanjutan dari misi atau visi terkait pelestarian lingkungan. Nah, eh, sampai sekarang pun kami di komunitas Seras tetap membangun komunikasi dengan teman-teman lokal heroes dan terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporary, kita tetap memanggil mereka. Jadi ada beberapa dari 30 sampai 40 alumni lokal heroes, eh, kurang lebih tidak sampai 50% juga mereka tetap tetap terlibat di kegiatan kami. Jadi untuk kedepannya peluang itu sangat besar, Kak Estu, Mbak Mareta, Bu Ketua, dan kakak-kakak sekalian. Eh, Kami dari komunitas Seras tetap menjadi bagian dari Alpai untuk sama-sama berkegiatan. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Alfian. Aduh, kalau ingat Kak Alfian nih, biasanya kita teman ngopi nih ya. Teman ngopi di US. Oke, menginspirasi sekali. Ada tanggapan lain? Ini ada ini ya. ah, Pertanyaan nih, Pak De Sabto. Bisnis dev ke depan program fundraising-nya seperti apa? Pak D. Cek Pak D. Mana? Ya, ya, ya. Iya, Ini iya, iya. pertanyaan buat saya ya. Aku nggak ngemat tadi. Ya, ini aku ini lagi bikin semacam ulasan sedikit yang saya taruh di Google Form dan nanti insya Allah saya share ke teman-teman ya, pengurus dan anggota. Saya ada ide kita nyari fundraising itu dari apa platform-platform seperti kita bisa dan lain-lain tuh yang internasional maupun yang Indonesia. Itu caranya kan kita punya project atau punya program yang kemudian kita taruh di sana dan kita viralkan gitu. Jadi lebih ke bukan seperti kita bisa yang hanya nyari dana untuk ya misalnya operasi kanker atau operasi tumor ya enggak seperti itu tapi lebih ke bagaimana kita mencoba membuat satu pendanaan yang terbuka karena kita tahu Alpai kan selain legal selama ini kan kita mengelola keuangan dan itu terbuka gitu ada apa namanya akuntan publik yang melakukan evaluasi keuangan kita sehingga itu menjadi modal kalau menurut saya modal trust ya jadi kan sahabat yang cerita kita ada selain modal SDM modal apa lagi? Kalau menurut saya sih kita sebagai organisasi sosial alumni itu punya modal yang paling utama itu trust karena kita selalu membuat
membuat keuangan yang terbuka dan di apa dinilai oleh akuntan gitu. Itu nggak semua organisasi mampu ke sana gitu. Makanya itu saya menganggap itu sebagai bagian dari keunggulan kita, dan kalau kita gunakan seoptimal mungkin untuk menggalang dana secara terbuka dan kita laporkan secara publik ya, barangkali bisa satu, pertama pasti kita insya Allah dapat apa pendanaan untuk proyek-proyek maupun program kita. Kemudian yang kedua mungkin bisa makin viral gitu ya, makin viral. Apa organisasi alumni ini menjadi makin viral karena ada proyek yang dikenal atau program yang dikenal secara luas oleh banyak pihak, dan tentunya ini harus ada apa ke apa namanya ke ini dukungan dari semua anggota dan media supaya bisa viral gitu. Saya kira itu yang rencananya. Nah, ini belum saya masih ke ide ketika ngikuti Zoom ini. Jadi kayaknya kita perlu sering-sering nge-Zoom supaya terus muncul ide kreatif gitu ya. Kalau apa sering ngumpul gini kan kita jadi terpicu dengan teman-teman yang ngobrol terus ngasih insight gitu kan, terus kita oh iya ya. Jadi saya tadi ide ini belum saya diskusikan sama ini tim apa, Mbak Feti dan siapa satunya lagi ya, aku lupa. Itu ya, nanti saya Filti. konsultasikan dulu sama Feti, baru nanti kita share. Boleh. Oke, Itu terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih, Pak Dim. Em, Benar sekali ya, isu trust ya yang seringkali eh, kita krisis gitu ya, krisis kepercayaan, khususnya di publik terkait satu institusi. Nah, semoga FAI juga bisa memberikan trust-nya supaya setiap program yang dijalankan boleh lancar. Oke, sebelumnya tadi ada titipan ini. Pak Hermu mungkin ya mau menanggapi tentang program terkait lingkungan yang sudah punya pengalaman ini. Mas Hermu mana ya? Mas Hermu, halo. Halo, Assalamualaikum semuanya. Oke, Oke, Mas Hermu boleh ya, cerita dong. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya, Bapak Ibu, members Alpai, keluarga Alpai saya katakan karena memang keluarga kedua saya nih setelah dari keluarga ketiga yang keluarga saya dulu UGM baru Alpai lah. Jadi terima kasih atas undangannya dan saya senang sekali berada di sini bertemu kembali dengan rekan-rekan semuanya yang sudah lama tidak bertemu sapa. Terakhir ketemunya sama tim Local Heroes nih yang diinisiasi sama Bu Kadek Doi selaku ketua dahulu. Ini terima kasih kami sudah diundang waktu itu berkolaborasi dan memang tidak banyak ikut ke lapangan tapi paling tidak di akhir-akhir ketika kegiatan di Jakarta turut turut inilah turut serta berkontribusi di sana dan akhirnya kita sampai terakhir itu menerbitkan publikasi dari Local Heroes jadi ada sedikit kenangan lah buat nama-nama kita. Nah ini kemarin itu pas di kepanitiaan yang baru ini sebenarnya saya tidak mengajukan diri sebagai koordinator lingkungan ya, cuman karena Bu Ketua yang baru ini Bu Valen meminta saya untuk berkontribusi di lingkungan dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Saya akan support lah di sini. Meskipun nanti pada pelaksanaannya tentu akan sangat banyak disupport dari teman-teman members lingkungan yang lain. Untuk saat ini kegiatan program dari lingkungan kita belum banyak diskusi sih, tapi paling tidak yang tadi disampaikan beberapa ide, apalagi sekarang isu tentang climate change, kemudian isu tentang karbon kalau yang sedang lagi hangat-hangatnya itu. Nah, ini sedang marak mungkin ya beberapa opsi semacam webinar, semacam tulisan bersama. Kita akan coba yang mungkin no cost gitulah istilahnya. Saat ini kita akan coba lakukan di beberapa kali lah di program
tahunan kita. Kemudian harapannya sih seperti program sebelumnya di Local Heroes, kita juga bisa melanjutkan kembali, karena saya terakhir ke Papua itu kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu ketemu dengan salah satu kolaborator kita di sana. Mereka juga menunggu kapan ini Local Heroes dilanjutkan. Nah, jadi pesannya sudah saya tuliskan juga ke teman-teman Local Heroes yang lain, dan saya pribadi berharap Local Heroes dapat tetap dilanjutkan lah. Bagaimana caranya kita coba mencari fundingnya, mungkin tidak hanya dari kemarin tuh dari dananya apa saya lupa, IALF atau apa saya lupa. Nah, harapannya mungkin ada funding yang bisa kita daftarkan. Jadi langkah selanjutnya mungkin kita akan diskusi nanti di tim environmental, tentu dengan expertise dan jejaring yang teman-teman miliki. Saya yakin Alpha ini akan semakin hebat, luas, dan berkontribusi pastinya. Itu mungkin Mbak Mareta, Mbak Valen, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herumu. Ini sebelum saya lanjutkan, waktu sudah menunjukkan 10.20, Bu Valen, apakah mau dilanjutkan diskusinya atau sudah kita lanjut ke sesi terakhir? Iya, mungkin nanti tadi Kak Estu juga sudah membuat prokja ya, format prokja buat divisi dan bidang, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi Rakernas yang memang masih kita garap bersama di Seknas, seperti itu. Namun tadi kalau nggak salah ada Bang Yosa sama Mas Wisno ya, mungkin di sesi yang sebelumnya belum sempat menyampaikan apa itu Alpha-I, bisa sebagai salah satu penutup dan juga sesi akhir kita pada kegiatan hari ini kali Mbak Mareta. Oke, baik. Silahkan Pak Wisnu. Halo, halo. Dengeran ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Senang sekali bisa join. Sorry tadi pagi, yang sesi pagi sempat keputus, kebetulan lagi di lapangan membahas, ya menggarap yang kita rame diskusikan juga di grup ya. Yang pertama tentu selamat Mbak Valen dan teman-teman semua kepengurusan yang baru, baik yang di pengurus inti, kemudian Dewan Pembina, Dewan Pengawas, ya kita melanjutkan estafet kepemimpinan, kepengurusan untuk terus juga melanjutkan kiprah karya Alpha-I bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, sesuai dengan kemampuan, kapasitas, ekspertisi kita masing-masing. Ya, saya pikir ini menjadi hal yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hanif ya, oleh teman-teman yang lain, semangatnya adalah bagaimana kita semangat untuk give back to our country ya, to our people, dengan apa yang sudah kita dapatkan melalui beasiswa Amerika, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya pikir tadi sampaikan Pak Sabto, kayaknya memang perlulah kita sering-sering atau rutin juga ketemu walaupun secara daring seperti ini, paling tidak juga untuk menjaga semangat dan menjaga spirit itu supaya tetap tumbuh subur lah untuk peran kita di Alpha-I. Ya, saya siap support ya teman-teman semua. Saya pikir kita semua juga siap support untuk Mbak Valen dan pengurus ya untuk kemajuan Alpha-I di periode ini dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Senang sekali bisa mendengarkan suaranya yang lemah lembut ya. Di sini juga ada Bang Yosa ya, yang tadi belum sempat hadir di pagi. Ada terkendala, Bang Yosa. Bisa. Suara saya cukup baik terdengar ya. Iya, oke, silakan. Ya, sebelumnya minta maaf saya baru saja selesai ada Zoom meeting jadi bersamaan. Selamat buat Valen dan teman-teman pengurus Alpha-I yang baru, termasuk saya sendiri masuk dalam kepengurusan. Kalau nggak salah saya masuk ke riset dan development ya, R&D. Jadi
saya siap membantu ya untuk periode ini karena di periode sebelumnya saya sangat sibuk di periodenya Ketua Kadek. Jadi mungkin baru bisa aktif di periode ini. Nah, kalau ditanya apa itu Alpha I, karena saya sudah hampir berapa ya? Mungkin dengan ini ada di kepengurusan 3 kali ya. Yang pertama saya sebagai ketua, kemudian pertama saya sebagai sekjen, sekarang sebagai ketua, dan sekarang sebagai bagian dari research and development. Jadi kenapa saya ingin masuk ke research and development? Saya kira ada banyak peluang terkait dengan ini yang bisa dikembangkan oleh Alpai, walaupun sudah cukup lama ini sudah ada di kepengurusan. Nah, buat saya Alpa itu adalah pool of expert dan mungkin saya nanti mau ngusul yang kita jual itu mungkin kalau nanti kita mau menarik banyak perhatian apa ya riset institution atau peluang-peluang yang lain adalah expertnya. Jadi tentu selain ada profile Alpainya, jadi kita bisa highlight expertnya yang menurut saya beberapa nama-nama dan beberapa juga akan naik namanya kayak ilmu tadi ya, lingkungan itu bisa bisa sangat tanda kutip menarik perhatian atau menjual para pihak yang akan bekerja sama dengan Alpai. Eh, saya sebetulnya sempat eh, dulu merasa bahwa eh, eh, yang dimaksud pool of expert itu adalah belum terlalu mengangkat teman-teman ekspertisnya. Jadi entah saya bisa diterima apa tidak nanti dalam diskusi. Jadi pool of expert ya expert-expert yang menjadi pionir atau local heroes itu memang mau nggak mau mulai sekarang kita mulai perkenalkan dengan intens kepada halayak dengan segala platformnya APAI. Misalnya ilmu bidang lingkungan, lingkungannya kan akan spesifik tuh, climate change atau bidang yang lain. Eh, Kemudian soal demokrasi, human rights, dan pemerintah, isu apa yang saat ini tengah diangkat dan siapa orang-orang yang cukup bisa menjual dan menarik perhatian para klien. Jadi ini ini eh, harus lebih maksimal menurut saya. Jadi saya akan coba untuk membantu untuk pengembangan riset and development ini karena kita juga tidak hanya apa tidak hanya melakukan kegiatan risetnya tapi juga melakukan perluasan networking ya ke beberapa lembaga. Jadi eh, tidak hanya soal orientasi money atau uang tapi juga bagaimana kita bisa memberikan informasi alpay dan kontribusi yang bisa kita lakukan apa portofolio sebelumnya sudah tentu itu sangat penting. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kok terlalu banyak. Terima kasih teman-teman sudah bisa mengundang saya di kegiatan kita pagi ini. Saya serahkan kepada Mareta. Terima kasih Bang Yasa atas sharingnya ya terkait Alfai dan juga pesan untuk kita semuanya. Terakhir mungkin dari Bu Valen, adakah penutup hal-hal yang perlu disampaikan, yang di-highlight? Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Wisnu dan juga Bang Yosa ya, dan juga tadi rekan-rekan yang memang sudah berkontribusi di sesi Q&A. Jadi mudah-mudahan ke depan betul tadi saya setuju ya, tidak hanya poolnya adalah money, tapi juga gimana Alpha ini berdampak untuk ide-ide yang sustainable ke depan gitu. Saya tadi juga luar biasa banget Pak Markus menyampaikan kalau bisa sering diadakan diskusi seperti ini sehingga nanti ke depannya keluar lagi nih ide-ide apa yang besar yang memang bisa kita jalankan bersama seperti itu. Eh, saya rasa ke depan pada saat sesi Rakernas nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya terkait dengan program-program kerja kita ke depan selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Kebetulan untuk kepengurusan ini berakhir di Februari 2029. Jadi kita masih punya waktu yang sangat banyak teman-teman untuk kita garap bersama dan juga untuk kita sinergikan bersama. Nanti akan dibantu oleh Bu Sekjen ya Bu Estu terkait dengan program-program kerjanya, terkait dengan format yang memang tadi sudah diberikan seperti itu.
Mudah-mudahan pada saat Rakernas nanti sudah ada hal-hal spesifik yang bisa kita jalankan bersama. Sambil tentunya menunggu tim unit bisnis ya, timnya Pak Sabto, Mbak Sylvia Landa, dan juga Kak Feti untuk memberikan ide-ide masukan untuk kelanjutan bisnis Alfai ke depan. Dan juga kita juga punya koordinator divisi, bidang, dan juga chapter yang saya rasa ini sangat kuat ya di seluruh Indonesia, bisa membantu perkembangan Alfai ke depan. Jadi saya berpikirnya adalah Alfai tidak hanya digerakkan oleh Seknasnya saja, namun juga seluruh pengurus pusat dan juga Dewan Hormatan, Pembina, dan juga pengawas, semuanya turut berkontribusi untuk kemajuan Alfai ke depan. Mungkin itu saja Mbak Mareta. Dari yang lain mungkin ada Kak Estu atau Kak Doi mau menutup. Monggo silakan. Kak Doi aja, Kak. Oke, silakan Ibu Pembina. Apa sih? Suka nunjuk-nunjuk aja siapa ya itu ya. Dinantikan nih teman-teman untuk ajakannya Zumpa ataupun Kopdar beneran gitu ya. Karena eh, jadi kangen ya kalau sekarang ketemu hanya lewat Zoom. Tapi mungkin tadi yang lagi ke Jogja katanya mampir ke tempat Pak Wisnu. Bener nggak ya? Nih, Pak D ternyata belum sempat diajak ketemu walau udah warawiri Jogja. Dimanapun, kalau ada yang lagi tugas atau ada yang main ke US, karena ada beberapa juga yang masih lanjut ke SD di sana, feel free untuk saling kontak. Tadi yang muncul beberapa kali di kolom chat, kalau butuh data atau terkoneksi dengan teman-teman pool of expert, di Seknas ada komplit yang terbaru dapat dari Pak Hanif, silahkan kontak, tapi memang mohon maaf itu tidak dibagikan atau diposting secara umum gitu ya. Memang kita untuk melindungi privasi dari teman-teman semuanya. Misalnya nih, aku lagi bikin proposal ini butuh ahli ini dong. Nah, nanti Seknas yang akan membantukan. Nah, membantu untuk mencarikan yang cocok dan nanti dilanjutkan dengan availability dari teman-teman sekalian. Jadi silahkan feel free untuk mengkontak. Mungkin itu aja dari saya, Bu Valen. Tidak ada lagi karena ini bukan penutupan pertemuan kita, tetapi ini adalah membuka pintu tentunya Bu Valen ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih sering ketemu juga. Thank you. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Doi. Sebelum kita close semua sesi ini ya, kita berharap foto ya yang akan dibantu oleh Kak Dalila. Nah, silakan teman-teman bagi yang memungkinkan bisa on kameranya sambil dibantu Kak Dalila. Kak Dalila udah siap ya? Nanti saya hitung eh, sampai 3. Oke, Kak Dalila siap? Siap, Kak. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir bersedia meluangkan waktu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk saling berkolaborasi. Saya sampaikan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Selamat pagi, selamat malam. Ini ada dari Amerika, ada Bang Olan yang jauh-jauh join dari US gitu ya. Sudah meluangkan waktu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi. Bye-bye. Kita tutup ya. Sukses semua. Bye. Bye, izin Terima kasih Li. semua. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Dah, ketemu-ketemu lagi semua. Ya, mohon pamit. Assalamualaikum. Budi, Pamit. baru Pamit. ketemu. Nah, salam.